معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah kali ini akan membahas tentang takdir. Dahulu para ulama melarang untuk membahas takdir, khawatir salah memahami tentang takdir. Kata ulama, kamu berbuat sajalah yang maksimal, jangan bicara takdir dulu. Setelah itu tawakal, maksimal tawakal. Tapi agar menjadi tambahan ilmu, marilah kita bahas. Pabrik mobil bernama Toyota mengeluarkan beberapa jenis mobil. Ada mobil yang khusus untuk balap, ada mobil yang tidak untuk
balap sebagaimana umumnya di jalan. Untuk mobil yang tidak untuk balap, misalkan Innova atau Avanza, kita paksa untuk ikut balapan di medan balapan, tentu tidak akan pernah menang. Kalaupun kita mengakali mesinnya, mengandung risiko meledak, risiko rusak, dan seterusnya. Kenapa? Karena Avanza, Innova umpamanya hanya untuk mobil umum, tidak diciptakan oleh pabrik untuk balap. Inilah contoh yang disebut takdir. Jadi Avanza tidak bisa kita buat balapan. Kita paksa, kita kalah, atau akan terbakar di jalan. Kita tidak bisa melawan takdir dari pabrik yang sudah ditetapkan oleh pabrik untuk mobil Avanza. Bagaimana kita ingin balap? Jika kita ingin balapan, pindahlah ke takdir lain. Belilah mobil balap dan balapan dengan mobil itu di sirkuit yang sudah disediakan. Baru kita akan mudah memenangkan balapan. Resikonya akan kecil. Artinya kita tidak bisa melawan takdir, menembus dinding takdir yang sudah ditetapkan Allah. Tapi kita bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lain. Itulah contoh yang disebut takdir. Tapi pengetahuan pabrik tentang adanya teknologi mobil balap, teknologi mobil yang tidak balap, non-balap, itu disebut qadha dalam ilmu agama. Jadi ada dua istilah, ada qadha dan qadar. Qadha itu pengetahuan Allah terhadap segala hal. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semua tinggal dalam pengetahuan Allah. Hatta daun yang jatuh Allah tahu. Siapa yang nanti jadi dolim Allah tahu. Tapi ada yang diridhoi, ada yang tidak. Tapi Allah tahu Abu Jahal akan menentang Nabi Muhammad. Allah tahu Fir'aun akan membakar. Tapi Allah tidak meridhoi pembangkangan atau kezaliman. Tapi Allah tahu. Nah, jadi pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu disebut qadha. Sedangkan qadar, mobil Avanza untuk penumpang, mobil balap yang untuk balap, itu namanya takdir, itu qadar. Penetapannya sesuai fungsinya masing-masing, itu qadar. Dan qadar itu butuh usaha kita. Tidak mungkin mobil Avanza itu berjalan kalau kita tidak sopir. Maka disinilah peluang usaha manusia. Tidak mungkin mobil balap yang super canggih sekali menang balapan kalau tidak kita sopir. Itulah peluang atau ruang usaha manusia. Allah sudah menetapkan, tapi masih butuh usaha. Maka Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau telah berbuat maksimal, waktunya setelah itu tawakal. Sopir itu mobil balap, rancang bagaimana balapan yang baik, latih sopirnya, bagaimana tikungan, rem dan seterusnya ngegas. Sampai di situ barulah tawakal. Tidak mungkin secanggih apapun mobil balap, sopirnya tidak dilatih, tidak akan menang. Artinya butuh usaha manusia. Itulah tentang qadha dan qadar. Artinya sekali lagi, kita tidak bisa melawan takdir Allah, tapi kita bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah, contoh lain, ikan itu diciptakan oleh Allah untuk juara dalam berenang. Sedangkan monyet untuk juara canggih dalam memanjat pohon. Jangan paksa ikan untuk juara dalam memanjat. Kita latih ikan secanggih apapun gurunya, kita mau melawan takdirnya, dia tidak bisa. Sebaliknya, kita latih monyet untuk menyelam,
tetap akan kalah sama cepat berenangnya dengan ikan. Boleh manusia itu hidup dengan tanpa, bisa nggak hidup di bawah air? Bisa, tapi dengan bantuan teknologi. Artinya kita tahu resiko-resikonya, kita pelajari. Itu butuh usaha, butuh ilmu. Jadi untuk mengetahui segala mana yang bersifat bisa kemungkinan bisa kita usahakan, mana yang tidak, ada ilmu. Itu pentingnya belajar. Maka dalam kitab Al-Insan halaman 36 dan 37, amal qadha huwa ilmu Allah azza wa jalla fil azali bil ahyad. Qadha itu ada segala pengetahuan Allah terhadap sesuatu sejak awal, sejak zaman azal. Sedangkan qadar penetapan seperti tadi. Penetapan Allah perwujudan semua sesuai pengetahuan Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Allah telah menciptakan segala sesuatunya dan Dia pula menetapkan takdirnya dengan serapi-rapinya, dengan sebaik-baiknya. Mobil Avanza tidak akan bisa menang balapan dengan mobil balap karena lain fungsi dan tujuan penciptaan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah qadha itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azal. Apa zaman azal itu? Sejak awal. Bahkan sebelum sesuatu itu tercipta dan ada, itu qadha. Allah tahu siapa yang zalim, siapa yang jadi pembangkang dan seterusnya. Tapi ada orang yang diridhoi, perilaku yang diridhoi, ada perilaku yang tidak disetujui Allah, meskipun Allah tahu. Yang kedua, qadar itu perwujudan dari qadha. Sesuatu disebut qadar terwujud baru, tapi berbutuh usaha. Mobil balapan yang dibuat oleh pabrik untuk balap tidak mungkin juara kalau sopirnya juga tidak canggih. Butuh usaha. Atau segala peristiwa atau kejadian kenyataan yang pastinya sesuai dengan qadha atau pengetahuan Allah. Yang ketiga, kita wajib beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu atau qadha. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Hatta daun yang jatuh, hatta satu rambut kita yang jatuh. Sejak sesuatu tersebut belum tercipta, Allah tahu. Yang keempat, orang Indonesia kita ini biasanya menyebut qadha dan qadar dalam satu bahasa, yaitu takdir. Kalau dalam bahasa Arab ada dua istilah tadi, ada qadha ilmu Allah, qadar perwujudan qadar atau ilmu Allah menjadi kenyataan, tapi butuh usaha manusia. Itu baru qadar. Tapi kita orang Indonesia menyederhanakan dalam satu bahasa takdir. Jadi para jamaah yang beriman, kita tak bisa merubah takdir atau qadar Allah, tapi kita bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Jika kita tidak gagal di bidang ini, coba bidang lain dan seterusnya. Itulah usahanya. Misal, jika kita ingin menelpon orang lain lengkap dengan gambarnya, maka kita harus pindah dari HP yang jadul yang tidak Android kepada HP yang Android. Dulu HP hanya bisa telepon dan SMS, dikeluarkan oleh pabrik, bisa WA, bisa video call dengan gambarnya. Kita tidak bisa memaksa HP jadul untuk WA atau untuk telepon dengan gambar, tidak bisa. Itu setelan pabrik. Itulah takdir yang ditetapkan pabrik. Tapi kita bisa berpindah dari HP jadul ke HP yang lebih canggih. Jika kita tidak bisa memaksa mobil biasa untuk balapan di sirkuit, jika kita memaksa, maka kita akan capek sendiri, bahkan kalah dan mengandung resiko besar. Jangan berharap ikan juara memanjat pohon, meskipun kita melatihnya dengan sekuat tenaga. Tapi kita bisa berpindah berarah ke monyet dan melatihnya agar juara dalam memanjat pohon dan seterusnya. Yang keenam, Allah menciptakan segala sesuatu
kemudian mereka diberi minat, bakat dan potensi, bahkan juga diberi fasilitas dan kesempatan sesuai potensinya masing-masing. Itulah takdir. Kita juga diminta untuk berusaha maksimal sesuai potensi atau jalur yang sudah ditetapkan. Itulah ruang usaha kita. Jadi takdir itu tidak mengikat, tapi itu pilihan yang disediakan Allah. Kita bisa pindah dari pilihan satu ke pilihan lain, dari takdir satu ke takdir lain. Jadi kita akan diberi pahala, ganjaran, masuk surga, masuk neraka, tergantung pilihan kita. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, tergantung kita. Kita tidak mau puasa silakan, mau berpuasa silakan, tapi resikonya tanggung sendiri. Yang ketujuh, dalam hidup ini ada banyak kemungkinan yang bisa kita kendalikan. Itulah ruang usaha ini. Ada banyak kemungkinan yang bisa kita kendalikan, yang kita bisa usahakan. Itulah ruang usaha. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berusaha maksimal atas segala kemungkinan yang kamu punya, maka selanjutnya setelah itu tawakal. Jangan tawakal dulu, itu keliru. Usahakan segala kemungkinan dan kenyataan, baru tawakal. Yang keenam, agar jelas mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin dalam hidup ini. Mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Mana yang akhirnya sukses, mana yang akhirnya gagal. Itu butuh ilmu. Jadi ilmu itu seperti lampu, dia menerangkan jalannya gelap. Kita tidak akan meraba-raba kalau punya ilmu. Kita sudah bisa pastikan sejak awal. Itulah ruang usaha. Itulah tentang takdir, atau dalam dua hal, qada dan qadar. Semoga bermanfaat sehingga hidup kita bisa jalankan dengan baik dan benar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna waqina wa'afina wa'afina. Rabbi ighfir lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس